إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah di hari yang mulia, di hari Jumat, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk menunaikan salat Jumat sebagai salah satu kewajiban kita yang agung setiap hari Jumat. Salawat dan salam tak lupa pula tentunya mari kita senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita selaku suri teladan kita, sebagai contoh panutan kita dalam kehidupan keseharian kita ini, sehingga mudah-mudahan insya Allah kita menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita sepanjang umur dan sepanjang usia kita ini, semuanya itu bermanfaat, semuanya itu bernilai ibadah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, pahala terbaik kita untuk menuju kehidupan yang memang semua kita menuju ke tempat asal kita, itulah kehidupan akhirat. Semoga kita semuanya insya Allah sampai di akhirat termasuk orang-orang yang insya Allah bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya, dengan baiknya ibadah kita, amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang paling utama yang senantiasa harus diingatkan kepada yang sekalian tentu adalah nasihat takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta. Di mana saja kita berada. Dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, begitu pula dalam keadaan sakit. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang hidup di dunia ini
pada hakikatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, maka itu semua adalah merupakan fasilitas dan nikmat yang dimaksudkan untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah tentu agar kita lebih nyaman kita tinggali dan kita lebih sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih baik dan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semua diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melihat masa depan kita, untuk senantiasa merenungkan dan memikirkan masa depan kita. Dan masa depan yang dimaksudkan di sini adalah masa depan akhirat, bukan masa depan dunia. Wal tanzur ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah kalian memperhatikan, merenungkan, memikirkan bagaimana masa depanmu kelak, masa depanmu besok. Yang dimaksudkan adalah masa depan kita di hari akhirat. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita perhatikan. Mengapa? Karena jangan sampai manusia ini lupa akan kehidupan yang sungguhnya yang akan dituju, itulah kehidupan akhirat. Sehingga kita menghabiskan waktu kita hanya untuk mengajar dunia dan dunia. Padahal dunia ini cepat atau lambat semuanya akan berlalu. Kita punya harta yang kita tumpuk, kita punya rumah yang mewah, kekayaan yang banyak, semuanya itu akan kita tinggalkan. Semuanya itu akan menjadi milik harta warisan anak-anak cucu kita. Harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah masa depan kita. Menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu termasuk adalah masjid kita. Ketika kita membangun sebuah masjid sebagai tempat terbaik, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, itulah masjid. Siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta itu sesungguhnya adalah hanya dibagi menjadi 3 atau 4. Yang pertama, apa yang kita makan, maka itu akan habis keluar menjadi kotoran. Yang kedua, apa yang kita pakai, maka itu juga akan habis menjadi lusuh, menjadi baju dan pakaian yang tua. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan tetap tinggal menjadi milik kita sungguhnya, dan itulah simpanan, itulah tabungan kita yang menanti kita di hari kemudian kelak.
Maka manusia yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang senantiasa beramal, senantiasa berbuat dalam kehidupannya ini untuk akhiratnya. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyis, orang yang pintar, orang yang cerdas, tahu cara deka, tahu kaminan cara deka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang senantiasa menundukkan keinginan-keinginan hawa nafsunya dan senantiasa menyiapkan suatu amalan, suatu bekal lima ba'dal maut, bekal setelah kematian dia. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang pintar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang hanya menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan energinya hanya untuk mengajar dunia dan mengumpulkan harta dunia, maka hakikatnya itu hanya akan habis dan akan hangus, tidak dibawa untuk kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta kita yang kita miliki, kalau ada yang bisa kita jual, kita jual. Kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Allah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, istri dan anak-anak? Maka Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan mereka untuk Allah dan Rasul. Begitu yakinnya bahwa harta itu, kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengganti harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat harta, lalu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah niscaya akan mengganti harta itu, akan mengganti nikmat itu. Dan biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti nikmat itu, mengganti dengan tidak pernah hanya sekedar sama, tapi Allah mengganti lebih daripada itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Perumpamaannya seperti orang yang menanam satu biji, dan satu biji itu tumbuh menjadi satu tangkai, dan satu tangkai itu bercabang menjadi 7 cabang, dan setiap cabang itu membuahkan biji 100 biji. Sehingga setiap infak, setiap sedekah, setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diganti dalam kehidupan dunia ini, tadi lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita, hendaklah kita mengingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antaranya adalah waginaka qabla faqrik. Waktu kita memiliki harta, waktu kita punya harta sebelum datang kefakiran. Mungkin pada saat kita fakir, kita mau menjual sesuatu tapi tidak ada lagi yang bisa kita jual. Jadi kalau hari ini kita masih punya barang yang bisa kita jual,
Masih kita punya aset yang bisa kita uangkan, maka uangkanlah, juallah untuk pembangunan masjid kita, untuk infak fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah yang terbaik tentu adalah sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Bukan hanya sampai kita meninggal, sampai hari kiamat. Karena masjid itu insya Allah akan senantiasa dipakai untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan masa depan kita. Bukan masa depan di dunia, tapi masa depan kita yang sungguhnya adalah masa depan kita di akhirat. Dunia ini cepat atau lambat, kaya atau miskin, rakyat atau pemimpin, pasti akan meninggalkan semua itu, dan semuanya kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum kita di surga, baru di tempat pembaringan kita akan dicabut nyawa kita oleh malakal maut. Maka disitulah diperlihatkan pahala yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia, termasuk pahala sedekah kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setiap orang yang meninggal, apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka meminta, ya Allah, seandainya saya bisa diberikan kesempatan hidup hanya sebentar saja, walaupun hanya sebentar saja, kata mayit ini, maka saya akan bersedekah, apalagi beramal soleh. Barulah mereka menyadari betapa luar biasanya amalan yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diperlihatkan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga memberikan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.